Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Arab Saudi melonggarkan sejumlah kebijakan protokol kesehatan, salah satunya adalah bebas karantina bagi para calon jemaah. Lantas, adakah perubahan pula terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh penyelenggara haji dan umroh di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Selamat siang Pak Firman, salam sehat Pak. Selamat siang Mbak Eva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, bagaimana sikap AMPURI menindaklanjuti kebijakan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelonggaran protokol kesehatan ibadah di Tanah Suci? Tanggal 5 Maret yang lalu, pemerintahan Saudi Arabia melakukan kebijakan pelonggaran prokes kegiatan sosial di masa pandemi dengan pertama adalah menghilangkan jarak dalam sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan seluruh masjid di Tanah Suci. Kemudian diikuti dengan pengumuman pencabutan kewajiban membawa hasil PCR negatif untuk berangkat ke Saudi Arabia. Ini saja sudah sangat membahagiakan sekali, karena kendala untuk menghadirkan PCR negatif ini juga banyak sekali kendala, kegagalan jamaah untuk memenuhinya. Dan bahkan juga diikuti dengan ketentuan tidak ada kewajiban karantina ketika kita di Saudi Arabia. Hal ini sangat mengembirakan dan sangat memudahkan bagi jamaah. Dan kami di AMPURI mengapresiasi pemerintah Saudi Arabia, dan juga ini kita berharap kesyukuran ini juga bagian daripada hadiah bagi umat Islam dunia, bagian daripada menjelang hadirnya bulan Ramadan dalam beberapa pekan ke depan. Baik, Pak Firman, apa yang paling berpengaruh, paling signifikan ya dari aturan baru ini bagi AMPURI terkait dengan masa ibadah di Tanah Suci, biaya, atau adakah yang lain, Pak Firman? Ya, saat ini yang perlu kita syukurin pertama adalah para jamaah yang telah mengeluarkan biaya yang cukup signifikan, cukup mahal untuk melaksanakan ibadah umrah, dan telah tertunda hampir 2 tahun. Mulai tanggal 5 kemarin dan tanggal 6 tentunya ketika keputusan ini berlaku, sudah bisa menikmati masa ibadah yang lengkap sesuai dengan program perjalanannya. Karena selama ini Mbak Eva, ketika kewajiban karantina ini berlaku, jamaah yang berangkat dengan program perjalanan 12 hari, 5 hari pertama dari kegiatan mereka tiba di Saudi Arabia tidak bisa kemana-mana, karena mereka harus di dalam karantina di kamar hotel masing-masing. Sedangkan dengan dicabutnya kewajiban karantina, artinya selama proses kegiatan ibadah perjalanan mereka selama 12 hari yang mereka jadwalkan, itu semuanya digunakan untuk ibadah. Bisa langsung, kalau langsung ke Madinah, mereka bisa langsung beribadah di Masjid Nabawi. Yang kedua, sekarang tidak ada kewajiban harus menggunakan izin resmi atau lain sebagainya untuk bisa masuk ke dua masjid utama, Masjid Haram dan Masjid Nabawi ini. Bisa sholat 5 waktu kapan saja. Yang hanya masih tetap berada dalam ketentuannya masih sama adalah untuk melakukan ibadah di Raudhah. Itu perlu dengan tasrih melalui tawakalna atau i'tamarna, dan juga untuk beribadah umrah. Namun alhamdulillah informasi yang kami dapat selama ini para jamaah sudah dapat beribadah di umrahnya bisa lebih dari sekali ketika mereka berada selama di Makkah. Sedangkan di Raudhah karena kondisinya memang sangat sempit dan terbatas, maksimal bisa dikerjakan 1 kali selama mereka tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Baik, terkait dengan masa ibadah ya yang paling signifikan. Lalu soal selisih biaya Pak, kapan penyesuaian ini akan bisa langsung dirasakan oleh calon jemaah? Saat ini tidak banyak berefek kepada penyesuaian biaya baru Mbak Eva. Karena kegiatan kita perjalanan ini kan berhubungan dengan akomodasi dan berhubungan dengan transportasi. Jadi penghilangan kebijakan karantina tidak bisa serta-merta otomatis mengurangi lamanya perjalanan yang berefek kepada lebih murahnya biaya perjalanan. Karena tiket sudah terbooking dan confirm, begitu juga akomodasi sudah terbayar dan confirm. Artinya program perjalanan tidak berubah, tetap 12 hari. Yang bedanya adalah 12 hari program perjalanan yang dibiayai oleh jamaah, semuanya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk ibadah. Dan mungkin ada selisih sedikit, yaitu tentang pengurangan dari komponen PCR saja. PCR-nya di Saudi Arabia selama 2 kali tidak ada, tentu nanti para biro perjalanan bisa kembalikan untuk kepada jamaah hasil PCR saja. Dan sedangkan di tanah air kami juga menunggu keselarasan kebijakan. Dan semalam alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan jajaran Dirjen PAU, dari Kemenak, BNPB, serta kementerian terkait lainnya termasuk Kementerian Kesehatan. Insya Allah akan ada keselarasan tentang
one gate polisi, kemudian screening kesehatan. Insya Allah juga ini bagian daripada pengurangan perjalanan ibadah jika hal-hal tersebut juga di Indonesia dikurangi, dihilangkan. Oke, kapan Pak keselarasan ini akan diputuskan terkait dengan one gate policy salah satunya? Ya, insya Allah kalau semalam kita berkumpul mungkin hari ini ketentuannya disiapkan dan semoga berharap hari ini sudah bisa keluar atau besok paling tidak. Oke, baik. Terima kasih Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Pak Firman sudah bergabung bersama kami. Salam sehat.